Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di lab ke-8, Lab Audit of Cash. Jadi ini merupakan audit siklus terakhir harusnya kalau kita nggak ada tambahan payroll. Karena audit ini merupakan audit kumpulan dari semua siklus sebelumnya, kayak gitu kurang lebih ya. Nah, kita masuk ke audit of cash. Nah, kita sebelum masuk ke mengaudit cash gitu ya, kita perlu tahu dulu nih tipe-tipe cash itu ada apa aja ya. Pertama ada general cash account atau cash akun yang general, akun yang biasa gitu ya. Kayak baik itu yang cash in bank atau cash yang bukan di bank kayak gitu. Itu cash yang biasa kita pakai. Kedua ada impress account. Impress account merupakan sebuah akun yang kita sisihkan karena jumlahnya tetap gitu ya. Dan itu digunakan untuk internal control. Misalkan pembayaran kepada payroll, kepada pegawai gitu ya. Itu kita pisahkan dari general cash account karena satu, dia jumlahnya sama tiap periode, dan kalau misalnya ditambah pun pasti ada internal control dulu, terlebih dahulu gitu ya. Dan yang kedua, pembayarannya kepada orang yang sama atau kepada bank yang sama kayak gitu. Sehingga kita pisahkan nih, kita pisahkan dari cash account yang biasa, kita buat sebuah akun baru, katakanlah ke payroll, cash untuk payroll kayak gitu. Dan ketika cash untuk payroll ini berkurang sampai certain level, kita bakal tambah gitu ya. Mungkin sama kayak petty cash yang kita pelajari di pengakun kayak gitu. Yang kedua, branch bank account. Untuk perusahaan-perusahaan yang berada di lokasi yang banyak, biasanya dia membuat engagement dengan bank setempat atau persyaratan daerah lainnya, dia membuat branch bank account gitu ya, atau akun branch bank yang mungkin kita pelajarin di advance accounting kayak gitu. Itu ya kita pisahkan dari cash yang biasa kayak gitu. Yang keempat ada impress petty cash fund. Berbeda dengan yang impress account, tapi hampir sama sih. Dia di impress tipenya. Jadi ketika dia bakal dipisahkan dari general cash account dan bakal ditambah ketika sampai certain level kayak gitu. Dan tapi bedanya kalau impress petty cash fund ini untuk expand yang kecil, kayak misalkan biaya fotokopi, biaya print dan sebagainya yang mungkin sering terjadi kayak gitu. Ini pun digunakan untuk internal control. Berikutnya ada cash equivalent. Perusahaan biasanya menginvestasikan kelebihan cashnya yang diakumulasikan per periode dari aktivitas operasi dan diinvestasikan kepada berbagai near future highly liquid cash equivalent gitu ya, atau instrumen-instrumen keuangan yang sangat mudah cair, yang bisa cair dalam waktu 3 bulan kurang, seperti time deposit, certificate of deposit, atau money market fund kayak gitu. Dan yang terakhir ada financial instrument. Jadi ini merupakan sebuah akun yang mencakup investment in marketable security seperti debt and equity, bisa bisa bond atau notes payable atau equity seperti saham dan sebagainya. Dan juga masuk juga derivatif dan hedging activity kayak gitu. Oke, kita telah memahami nih cash itu ada apa aja. Sekarang kita masuk ke siklus cash. Sebenarnya ada nggak sih siklus cash? Nggak ada ya. Cash itu merupakan akumulasi ya, akumulasi dari setiap siklus yang ada. Kita bisa lihat nih dari lab ketiga ya, sales and collection cycles itu bakal berakhir di cash in bank, pun dengan lab keempat ya, acquisition and payment cycle, paymentnya berasal dari cash kepada mereka gitu, pun dengan capital acquisition and payment cycle yang di lab kemarin, dan payroll yang bakal kita bahas di lab ke depan. Nah, jadi ada yang hilang teman-teman nih, ada ya satu siklus yang nggak masuk sini ya. Apa coba? Ya, siklus warehousing sama inventory itu nggak masuk ke cash karena di sana nggak terlibat cash, lebih ke inventory-nya. Nah, kemudian dari sini kita muncul nih alasan kenapa kita perlu mengaudit cash. Pertama, amount of cash flowing into and out of the cash is often larger than any other account. Jadi memang cash itu punya nature cepat banget flowingnya, dan paling banyak flownya in sama out dari sebuah akun kayak gitu, dan besar jumlahnya dibandingkan akun-akun yang lain. Dan yang kedua, susceptibility of cash embezzlement is greater than other types of asset. Jadi memang kemungkinan untuk kecurangannya kepada cash itu sangat besar. Kenapa? Karena sangat mudah untuk ditukarkan, sangat mudah untuk dihilangkan gitu ya. Misalkan kita mencuri cash kan bisa langsung kita pakai ya, nggak usah kita convert dulu kepada cash lain gitu ya. Beda kalau misalkan kita mencuri inventory. Kalau kita curi, kita perlu mengkonvert ke cash dulu, baru bisa kita jual. Dan cash pun sangat susah untuk dilacak, beda sama kayak fixed asset dan sebagainya kalau kita curi. Dua alasan ini yang membuat kenapa sih audit of cash itu sangat penting untuk dilakukan.
Oke. Nah, sebenarnya dalam audit of cash ini kita mau ada dua dua hal yang utama yang bakal kita lakukan. Pertama, kita mengecek ledger tiap cycle. Yang kedua, bank rekonsiliasi. Nah, untuk yang pertama kan mengecek ledger tiap account itu telah kita lakukan di setiap cycles di lab sebelumnya. Misalkan kita menguji pemasukan dari sales gitu ya. Itu kan telah kita uji di lab ketiga ya, sales and collection cycles ya. Sehingga pada lab ini kita bakal fokus kepada audit untuk balance-nya, yaitu bank reconciliation. Di sini ada beberapa common misstatement, salah saja yang mungkin sangat sering terjadi ya. Pertama, failure to include a check that has not cleared the bank on the outstanding checklist, even though it has been recorded in the cash disbursement journal. Jadi kita gagal untuk menginclude check yang belum di-clear. Jadi kayak outstanding check ya, outstanding check yang telah kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas, tapi karena belum dicairkan sama pihak kedua, makanya dia belum masuk ke bank account kayak gitu. Kedua, cash received by the client subsequent to the balance sheet date but recorded as cash received in the current year. Jadi kayak ini masalah cut off-nya. Jadi kayak cash receipt yang diterima oleh klien pada subsequent period malah diakui di current year kayak gitu. Yang ketiga, deposit recorded as cash receipt near the year end of the year deposited in the bank in the same account and included in the bank reconciliation as deposit in transit. Jadi kayak sebuah akun yang sama dalam bank yang sama, padahal dia masuknya ke cash receipt, cuman justru diakui sebagai deposit in transit, kebalikannya sama yang pertama kayak gitu. Dan yang terakhir, payment on notes payable debited directly to the bank by the bank but not entered in the client record. Jadi kayak bank itu kan mungkin punya fasilitas untuk menagih notes payable, atau misalkan kita punya notes payable dari bank tersebut, biasanya bank langsung directly debit akun cash kita gitu atas pendapatan notes payable itu. Cuman kadang-kadang kita belum nulis itu di buku kita kayak gitu. Ini beberapa salah saja yang mungkin sering terjadi dalam bank reconciliation. Kalau teman-teman perhatikan, ini semua merupakan akun-akun cash di ini ya, akun-akun penyesuaian di bank reconciliation ya. Di sini ada ada outstanding check, terus juga ada di sini juga ada notes payable. Kita bakal bahas lebih lanjut di simulasi nanti. Nah, kita masuk ke auditnya. Gimana cara mengaudit cash account kayak gitu ya? Ada 3 fase utama seperti biasa. Oh ya, sebelumnya ada brow yang paling penting, balance. Kenapa balance? Karena di sini kita lebih fokus ke balance-nya. Tadi kan aku udah bilang bahwa audit cash itu kan masuk ke dua tahap, mencakup dua hal. Audit untuk ledger-nya sama audit untuk bank reconciliation-nya. Untuk ledger itu masuk ke transaction-nya, sedangkan untuk yang balance itu masuk ke bank reconciliation-nya. Karena kita telah mengaudit ledger kemarin setiap siklus, maka kita akan fokus ke dalam balance-nya. Ada 5 balance utama di sini eksisten. Kas itu ada ya, jelas ya. Kas yang ditulis di laporan keuangan itu ada, kita cek ke dokumen-dokumen pendukung kayak bank statement atau dan lain-lain sebagainya. Completeness, bahwa semua akun cash yang ada di dokumen masuk dalam laporan keuangan. Lebih mungkin mana kira-kira masalahnya? Eksisten atau completeness? Lebih mungkin eksisten ya, karena dia aset. Perusahaan lebih mungkin punya kecenderungan untuk mengoverstate aset kayak gitu. Kemudian juga akurasi, akurat atau enggak cara penghitungannya, terutama dalam hal translasi sama dalam hal tadi bank reconciliation-nya ya. Sama cut off, jelas kasnya harus diakui pada periode yang tepat, dan terakhir detail tie-in. Harus tie-in tuh antar dokumen tuh, dari mulai jurnal, buku besar hingga laporan keuangan. Nah, kenapa RAIC sama NRV tidak masuk ke sini? Karena kata buku ARES itu tidak relevan. Cash itu kan nggak ada NRV-nya ya cash ya, nilainya segitu ya, kita nggak usah mengukur lagi NRV-nya berapa. RAIC karena ya kas ya punya kita, sudah bukan nggak perlu lagi mengakses apakah itu punya kita apa bukan, RAIC-nya apa enggak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke cara mengaudit cash account. Di sini dibagi menjadi 3 fase, fase 1, 2, dan 3 yang telah kita bahas di lab pertama. Fase 1 apa coba kira-kira? Ya benar, kita mengidentifikasi kliennya dari mulai business risk-nya sampai ke control risk-nya. Pertama, identify client business risk affecting cash.
Sebenarnya biasanya untuk bisnis risk ya yang mempengaruhi cash tuh biasanya jarang. Cuman biasanya ada klien-klien yang bisnis risk itu muncul karena inappropriate cash management. Jadi kayak cash management yang kurang bagus dalam hal menghandling atau fund held interest of for other gitu. Jadi kayak ada perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan cashnya untuk investasi di cash equivalent atau enggak kayak gitu. Kita perlu mengidentifikasi dulu. Kedua, set materiality and assess inherentness-nya. Ya, kita perlu set dulu gimana PM-nya untuk seberapa jauh sih kita katakan cash itu material apa enggak sistemnya gitu. Dan yang terakhir, akses control list-nya. Kita perlu mengakses gimana sih kontrol klien dan gimana kontrol klien gitu ya. Dan kira-kira apa sih yang mungkin muncul dari kontrol itu ketika kontrol itu nggak ada. Di sini ada dua hal utama. Pertama, control over transaction cycle. Jadi kayak kontrol yang spesifik dalam siklus tertentu. Kayak misalkan kita mengaudit siklus sales, itu kan ada beberapa ini ya, kontrol tertentu ya. Kayak misalkan SOD hanya harus jelas dan sebagainya kayak gitu. Itu telah kita bahas di lab-lab sebelumnya. Dan yang kedua, independent bank reconciliation. Kita perlu make sure bahwa bank reconciliation itu dilakukan oleh pihak yang independen. Dia nggak memiliki akses untuk merubah angka di per bank sama per booknya. Karena kalau bisa dirubah ya dia bisa melakukan embellishment dong kayak gitu. Fase kedua kita design and perform TOC and STOT. Kita mendesain dan melakukan TOC sama STOT. Setelah kita tahu gimana kontrol perusahaan, kita perlu mengtesnya. Apakah benar itu tesnya tuh ada kontrolnya ada apa enggak, dan apakah benar efektif apa enggak gitu kontrolnya. Itu kita melakukan juga STOT. Nah, untuk STOT itu sendiri telah kita bahas di lab-lab sebelumnya. Jadi kayak untuk transaksi sales telah kita bahas di lab ketiga gitu misalkan. Jadi kita nggak perlu ngebahas mengenai fase kedua. Dan fase ketiga yang bakal kita fokuskan di lab sekarang, pertama kita mendesain and perform substantial analytical prosedur. Kita perlu membandingkan jumlah kas dari akun, membandingkan jumlah kas antar periode untuk mengetahui ada nggak sih kira-kira perubahan yang mungkin menjadi titik fokus utama. Dan yang kedua, design and perform TODB. Nah, kita bakal fokus ke sini. AP telah kita bahas di lab kedua, jadi kita nggak perlu lagi melakukan AP. Oke, jadi lab sekarang kita bakal fokus ke audit bank reconciliation-nya. Di sini ada beberapa prosedur yang sangat penting untuk kita garis bawahi ya, takut lupa gitu ya. Yang pertama adalah receipt bank confirmation. Kita harus make sure dulu nih kita dapat angka-angka yang ada di bank reconciliation itu benar apa enggak. Dengan cara apa? Kita konfirmasi kepada bank. Jadi sebenarnya emang nggak ada form yang standar baku yang gimana sih perusahaan harus membuat form konfirmasi ya. Cuman AICPA telah memberikan sebuah form rekomendasi yang digunakan untuk meminta angka di bank untuk klien kayak gitu ya. Kalau di AICPA itu sendiri, kalau kita lihat di buku itu, jadi ada beberapa kolom di sana, dan dia pun nggak cuma meminta bank account-nya doang, tapi juga ada nggak sih notes di bank tersebut gitu ya. Jadi kayak sekalian ngetes angka di notes sama angka di bank reconciliation-nya. Nah, setelah kita mendapatkan bank confirmation-nya dari bank, dari pihak ketiga, kita trace nih. Jadi bank reconciliation yang dibuat sama klien itu bener apa enggak angkanya, dengan kita trace di angka bank confirmation-nya kayak gitu. Jadi ini lebih ke make sure bahwa angka yang ada di bank recon klien itu bener apa enggak. Yang kedua, cut off bank statement. Jadi ini lebih ke menguji cut off-nya benar apa enggak gitu. Untuk memverify the reconciliation item on the client year-end bank recon with evidence that is maintained by the bank, not client. Nah, jadi kayak ketika kita ragu bahwa kita perlu ragu bahwa klien itu memiliki salah saji dalam hal cut off-nya, kita perlu meminta cut off-nya. Jadi kayak kita meminta subsequent bank konfirmasinya kayak gitu. Nah, yang terakhir task of bank reconciliation-nya, jadi kayak kita menghitung ulang bank reconciliation dari mulai cash per bank sama cash per book-nya. Habis itu ada apa aja di sana, ada penambah bank sama pengurang bank, penambah sama pengurang per bank per book kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke menghitung ulang. Jadi kan kita di sini kan lebih ke yang pertama kan lebih ke make sure angkanya benar apa enggak.
kedua cut off-nya, ketiga kita hitung ulang bener apa enggak sih bank recon yang dilakukan oleh klien kayak gitu. Jadi kan tadi di awal telah kita bahas bahwa cache itu sangat rentan kepada pencurian. Maka major consideration dalam audit sekarang itu kita perlu ada nggak sih kemungkinan fraud apa enggak di perusahaan tersebut. Maka akan dibahas juga beberapa prosedur yang dapat dilakukan untuk mendeteksi fraud dalam klien kayak gitu ya. Pertama ada kita meng-extend test of bank reconciliation. Digunakan ketika apa? Ketika kita ragu bahwa year end bank reconciliation itu misstated kayak gitu. Kita perlu make sure bahwa all transaction included in journal for the last month of the year is included or excluded from the bank reconciliation. Jadi kayak eksistennya kita uji ya. Kemudian verify whether all item in the bank reconciliation were correctly included completeness. Jadi kayak kita make sure bahwa di year end, bulan year end Desember gitu ya, atau ya Desember biasanya untuk year end-nya, bener apa enggak kayak gitu. Misalkan nih kita ragu bahwa tanggal 30 ada kemungkinan salah besar karena kemungkinan salah yang material dalam klien dalam bulan Desember, maka kita perlu memulai dari bank rekon bulan November, kemudian kita trace semua akun angka-angka yang di bank November itu ke bank rekon di Desember kayak gitu. Kemudian kita menguji lagi kita menguji lagi semua cancel check atau deposit in transit yang ada di bulan Desember dengan dokumen-dokumen terkait kayak gitu. Dan yang kemudian kita trace all uncleared items in November bank reconciliation. Kita perlu nge-trace juga semua item-item yang belum jelas di November, kayak misalkan cek yang belum tercairkan dan sebagainya. Dan yang terakhir kita memverify semua akun-akun reconciling di bulan Desember, dan kita trace lagi ke bulan Novembernya gitu, kayak deposit notes payable-nya di bulan Desember gimana dan di bulan November kayak gimana gitu. Jadi kayak lebih ke kita menguji lagi 2 bulan terakhir gitu ya, karena kita ragu di RN itu ada yang salah kayak gitu. Yang kedua kita masuk ke prosedur kedua, yaitu proof of cash. Ini merupakan prosedur yang dilakukan ketika auditor ragu ada weaknesses dalam internal control yang sangat material pada klien. Jadi kalau di Bucharest ini juga dinamakan dengan 4 column test. Jadi kayak kita mengetes 4 column bakal kita bahas deh. Kita perlu make sure bahwa all recorded cash were deposited, bahwa semua cash yang telah ditulis telah deposit di bank, dan semua deposit in the bank were recorded in the accounting record. Semua akun yang telah kita deposit di bank telah kita record dalam accounting record, dalam buku kita. Kemudian all recorded cash disbursement were paid by the bank. Jadi memang yang semua cash yang telah kita disburse dalam buku kita benar telah dibayar sama bank. Kan kadang-kadang karena libur atau karena cut off, biasanya bank kan telat membayar ya kayak gitu, atau telat mencairkan ya kayak gitu. Dan yang terakhir, all amount that were paid by the bank were recorded. Semua akun yang telah dibayarkan oleh bank telah ditulis kayak gitu. Kayak misalkan bank telah mencatatkan bahwa notes payable telah bank akui ya, tapi di buku belum, maka kita perlu mengakui lagi. Kita perlu mengecek itu gitu ya. Jadi dinamakan 4 column proof of cash. Jadi kayak karena kita menguji ada 4 hal yang kita uji. Pertama, kita merekonsiliasi balance pada bank statement itu kepada general ledger pada beginning of cash proof of cash period gitu. Jadi kayak kita menentukan dulu period untuk proof of cash. Kita yakinkan bahwa balance pada bank statement itu sama dengan balance yang ada di general ledger gitu. Dan yang kedua, reconcile cash receipt deposit per bank with receipt recorded in the cash receipt journal for a given period. Jadi kayak kita merekonsiliasi cash receipt yang ditaruh di bank dengan yang ditulis di jurnal. Dan yang ketiga, kita perlu merekonsiliasi electronic payment dan cek-cek yang tercancel oleh bank itu telah ditulis dalam cash disbursement journal for a given period. Dan yang terakhir, reconcile the balance on the bank statement with general ledger balance at the end of proof of cash period. Jadi kayak gini loh, ini tuh lebih ke bank rekonsiliasi dalam certain period gitu ya. Jadi misalkan kita mulai dari tanggal 5 bulan 3 tanggal 31 bulan Mei tahun 2016, dan kita berakhir bank rekonnya tanggal 6 tanggal 30 bulan Juni tahun 2016. Jadi kayak certain period bank reconciliation.
atau kita make sure proof of cash itu ada apa enggak di bulan tersebut kayak gitu. Kita mengaudit pertama dari beginning periodnya, kemudian segala akun dalam bank rekonsiliasinya, dan kemudian di akhir periodenya kayak gitu. Oke, kita masuk the last procedure untuk fraud oriented procedure. Yang terakhir nih, test of interbank transfer. Kita perlu mengetes transfer antar bank yang dilakukan oleh klien. Jadi ada common misstatement, common fraud yang sering terjadi dalam klien itu namanya kitting. Kitting itu apa? Kitting itu gini. Misalkan klien punya dua bank ya, bank A dan bank B. Nah, pada akhir periode, katakanlah tanggal 30 Desember 2000 sekian, kita mengambil cek dari bank A dalam bentuk cek ya, ambil cek dari bank A, kita taruh ke bank B dalam bentuk cek juga. Nah, sehingga ketika ada bank rekonsiliasi, bank A maaf tadi, kita perlu make sure bahwa cek itu belum dicairkan oleh bank A karena sangat telat ya periodenya. Katakanlah hari Sabtu gitu ya, sehingga bank A belum mencairkan cek itu gitu. Jadi bank A, kita mengambil cek dari bank A, taruh di bank B, dan make sure bahwa pada periode itu sampai bank membuat bank statement atau memberikan bank statement untuk bank rekonsiliasi, bank A itu belum mencairkan cek itu gitu. Jadi ketika kita melakukan bank rekonsiliasi, kita bakal menemukan dua cek ya. Ada cek dari bank A karena bank A belum mencairkan cek itu, dan ada juga cek di bank B karena kita telah menaruh akun cek di bank B kayak gitu kurang lebih. Jadi satu kas bakal jadi dua kas di sini karena kita melakukan interbank transfer gitu ya. Gimana caranya? Kita perlu mengelis all interbank transfer. Kita perlu mendapatkan informasi, dokumen-dokumen mengenai transfer antar bank dari klien. Dan kita cek nih ada nggak sih akun-akun yang mencurigakan di situ ya, mencurigakan di mana klien melakukan kitting. Nah, sudah selesai. Jadi sekian untuk lab sekarang. Tolong juga dipelajari untuk ini ya, untuk bank rekonsiliasi ya, karena lab sekarang kita bakal fokus ke bank rekonsiliasi. Kalau bank rekon di pengakun kan cuma satu dokumen doang ya, teman-teman bisa langsung gampang mengambil angka-angka untuk yang kayak NSP dan sebagainya. Nah, untuk yang lab sekarang kita bakal mencoba simulasi langsung ya dari dokumen-dokumen asli kayak bank statement. Kita bakal membuat bank rekonsiliasinya. Jadi tadi bakal pusing banget kalau teman-teman semua nggak membaca mengenai bank rekonsiliasi terlebih dahulu, karena ini dokumen bakal sangat mencakup bunch of data. Jadi ntar gimana teman-teman harus mengolah mana sih data-data yang perlu sama nggak perlu dimasukkan dalam bank rekonsiliasi kayak gitu. Oke, sekian dari kami untuk di ATA 2020. Maaf jika banyak kesalahan, dan jika ada pertanyaan ditunggu ya sampai hari Sabtu sampai Jumat malam ya untuk saya jawabnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.